falsafah hidup itu semua ada dorongan-dorongan untuk menyampaikan pesan yang sesuai dengan motif komunikasi. Seperti itu. Dan motif komunikasi itu untuk mewujudkan yang disebut namanya konsepsi kebahagiaan. Ya, maka disampaikanlah dengan pesan untuk menciptakan semuanya ini yang melalui pesan. Falsafah hidup, loh kenapa pesan Pak? Ya, yang bisa mewujudkan falsafah hidup itu adalah pesan. Karena dengan pesan itu manusia akan menerima ya segala baik buruk ya dari hasil pesan yang disampaikan itu. Efek-efek yang muncul itu di atas itu dikaibatkan pesan yang kita sampaikan. Hidup kita ini adalah pesan. Pesan itu apa? Dari mana tumbuhnya pesan? Karena pesan itu juga ya, dari peralatan rohaniah kita ini. Lalu ini dari mana memperoleh pekerjaan ini? Ya, dari mana? Dari peralatan jasmaniah yang dimiliki oleh manusia. Artinya apa? Peralatan jasmaniah yang manusia itu diantaranya apa? Yang bisa disentuh, ya, yang bisa dilihat. Apa itu? Penglihatan, pendengaran, atau mata, telinga, hidung, gigi, semua itu. Dan itu akan mentransfer apa yang dilakukan oleh peralatan jasmaniah ditransfer kepada peralatan rohaniah. Di sini diolah. Ya, maka di sini sudah terbentuklah falsafah hidup sebagai seperti itu. Jadi sebetulnya apa itu siklus ya, peralatan jasmaniah rohaniah bekerja itu. Dari penglihatan yang kita lihat masuk kepada pikiran kita, masuk pada hati nurani kita, masuk pada budi kita, munculkan yang namanya naluri-naluri. Ya, ada naluri ingin tahu, kemudian kita lihat sedang jalan misalnya di tengah jalan kok ada kerumunan, dari penglihatan kita timbul naluri. Ada apa itu misalnya? Itu naluri ingin tahu, dihampirilah naluri. Kemudian kita bertanya, naluri komunikasi. Ya, naluri komunikasi itu naluri untuk menyampaikan pesan. Tujuannya apa? Motif komunikasi itu untuk mengetahui apa yang terjadi. Ada kerumunan. Kan seperti itu. Nah, itu yang namanya urutan kerja peralatan di tubuh yang ada dalam diri manusia. Kan seperti itu. Nah, ini akan kita bicarakan juga, ini lebih jelas karena ini semua ini komunikan bagaimana ketika menerima pesan. Falsafah hidupnya sama tidak antara komunikator dengan komunikan ini? Kalau falsafah hidupnya beda, maka ini tidak akan memahaminya berbeda. Nah, seperti itu. Motif komunikasinya berbeda, ini pun akan berbeda. Konsepsi kebahagiaannya berbeda, nah, maka hasilnya pun akan berbeda. Lalu Pak, konsepsi kebahagiaan itu apa? Konsep kebahagiaan itu hal-hal yang ingin dicapai yang apabila diwujudkan dapat menciptakan kebahagiaan. Itu yang namanya konsepsi kebahagiaan. Artinya konsepsi kebahagiaan itu, aduh, sekarang saya sudah kuliah, saya ingin sambil kuliah ingin dia punya teman dekat satu. Itu salah satu konsepsi kebahagiaan. Jika terwujud, berarti konsepsi kebahagiaan Anda terwujud. Berbahagia Anda sekarang sudah punya teman baik, salah satu teman di kuliah Anda misalnya. Itu seperti itu. Kemudian manusia itu tidak akan pernah berhenti dengan namanya konsep kebahagiaan. Selama manusia itu ada, ya sudah masuk kuliah di perguruan tinggi negeri, kemudian dia ingin bekerja. Setelah ingin bekerja, kemudian sudah bekerja, baru terwujud namanya konsep kebahagiaan. Konsep kebahagiaan berikut apa? Setelah bekerja, aduh saya ingin nikah. Setelah nikah, terwujudlah konsep kebahagiaan. Setelah nikah, kemudian ingin punya rumah, konsep kebahagiaan itu pun setelah terwujud punya rumah, terwujudlah konsep kebahagiaan. Ingin punya anak, lalu sebagainya, keinginan tidak akan pernah berhenti dalam hidup manusia. Itu yang namanya konsep kebahagiaan. Semua dilakukan untuk nah, ini melalui pesan-pesan ini. Karena tanpa pesan tidak akan mungkin mewujudkan ini. Tidak akan mungkin itu menyamakan perasaan itu. Kami dengan pesan ini. Pesan ini dari mana? Dari ini sendiri. Anda lihat seorang minta-minta di jalanan tidak punya kaki, hanya tangan cuma satu. Apa yang Anda lihat dari apa-apa dari mana mata Anda melihat masuk ke hati nurani Anda. Nurani kemudian ada motif, ada naluri ingin memberikan sesuatu. Lalu pesan inilah yang nyampe seperti itu.
Jadi komunikator menyampaikan pesannya kepada komunikan. Terima olah lagi dengan pertumbuhan. Sesuai tidak rasa hidup, sesuai tidak dengan ini harus kita lihat juga. Nah, kalau kita merujuk kepada masalah ini akan kita bahas dalam proses komunikasi khusus nanti. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kenapa? Karena dalam satu proses komunikasi itu manusia tidak hanya bicara antar individu, si A komunikator dan si B komunikan sebagai individu, tidak juga. Ya, si A komunikator sebagai individu bisa juga bicara dengan si B komunikan sebagai individu, artinya antar individu, antar pribadi, yang disebut dengan komunikasi antar pribadi. Seperti itu. Ketika si A sebagai individu kemudian bicara menyampaikan pesan kepada si B yang sebagai kelompok, banyak orang, kan seperti itu namanya komunikasi kelompok. Ketika si A sebagai komunikator sebagai individu sendiri menyampaikan pesan kepada masyarakat banyak, khalayak, yang disebut dengan massa. Masa itu harus kita lihat juga masa dari aspek psikologi sosial atau masa dari menurut ilmu komunikasi. Ini semua ada mengandung perbedaan. Seperti itu saudara ya, itu proses komunikasi. Jadi jangan menyampingkan dan mengesampingkan bahwa komunikasi terjadi tanpa dipengaruhi dengan kondisi peralatan tubuhnya sendiri, kelapangan tubuh manusia. Nah, ini yang tidak dibahas. Yang saya mencari literatur dari luar negeri itu tidak menemukan ini. Ini saya temukan dari buku Antar Ilmu Komunikasi yang digarang oleh Alim Mukhtar Utasutu, Rektor ISIP ya tadinya. Seperti itu. Nah, ini luar biasa. Ini yang kita lihat sebagai masyarakat Indonesia yang berbagai macam budaya, berbagai macam bahasa. Seperti itu. Kita bongkar ini apa yang ada dalam diri tubuh manusia. Kenapa? Karena kita akan menyampaikan pesan-pesan berikut itu. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Oh, tidak ada. Mohon maaf, mau saya tutup dulu. Syukur ya. Karena saudara apa? Tangga mau dikebumikan habis sholat zuhur ini. Disolatkan dulu. Kalau Anda mengizinkan, kalau tidak diizinkan ya nggak apa-apa. Oh, silakan. Ada pertanyaan. Sukainah. Kijarani. Ada pertanyaan yang nggak ada. Yumna, Nur. Umpat terus ya kalau hadir saya Pak. Angel Li. Bapak saya hadir. Ya, kok panggil ya? Tidak ada juga. Nimade, Susilawati. Nggak ada. Nur Afifah, tidak ada juga. Antar dua benua, Nura Bagdan, ini tidak ada juga. Afrida. Banyak tidak ada. Apakihah, Husnul. Sri Lanka. Ada. Sri Rahayu biasanya ada Pak. Tampil sekarang. Oh, ada. Ada Pak, ini punya si kameranya loading ya. Iya. Pak, tidak dari ada. Melan. Kita close dulu ya. Nah, silakan Melan. Iya, terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya, tapi kalau terburu-buru untuk Gak apa-apa, tanyakan aja dulu apa yang ingin Anda tanyakan, silahkan Neng. Melan ini kan iya Pak, baik Pak. Ya. Dia menyampaikan pesan, bagaimana kita mengungkap masalah yang tersebut. Itu seperti itu. Berbeda dengan para jurnalis sekarang itu ya, itu berbeda. Karena kalau Anda lihat di televisi ya, wawancara itu, para penyiar itu memang pertama dibatasi waktu. Ya. Dibatasi waktu, kemudian juga bukan